Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal ujian nasional ini. Kita masuk langsung saja ke lembar kerja. Nah, di sini sudah ada ya soal yang tadi ya. Nah, tadi kita sudah atau baru membahas sampai ke pecahan. Nah, sekarang FPB KPK. Nah, ini yang berkaitan soal-soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK nomor 8, 9. KPK-nya mana nih ya? Ini KPK-nya disajikan dalam bentuk soal cerita ternyata di sini ya. Nah, itu. Kita coba aja ya. Nah, kita coba yang ini nomor 8. FPB dari 72 dan 96. Nah, kita coba review dulu FPB dan KPK. Nah, ini sebagaimana biasa ya. Kita coba review dulu. Kita lihat. Sebentar, ambil dulu pulpennya. Nah, FPB dan KPK. FPB dan KPK. Nah, kalau FPB itu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini faktor. Nah, kalau faktor itu apa? Faktor itu pembagi. Faktor ya kelipatan gitu ya. Nah, ini FPB dan KPK. Nah, bisa dicek lagi materi-materi sebelumnya. Kita langsung saja ya. Misalkan ini contoh, carilah FPB dan KPK dari, nah misalkan ya ini 40 dan 36. Nah, gitu. Nah, ini untuk FPB dan KPK ini ada 3 cara. Silahkan lihat materi-materi sebelumnya, video-video sebelumnya. Ada 3 cara. Ada cara basic, cara dasar. Yang kedua ada cara pakai pohon faktor. Yang ketiga ada cara pakai petak gitu ya. Nah, yang kita akan pelajari, kita langsung ya yang kita gunakan pakai pohon faktor yang biasa kalian gunakan ya. Nah, ini 40 kalau dibuat di faktorisasi primanya, dibuat pohon faktornya gitu ya. Nanti didapati faktorisasi prima berupa 2 pangkat 3 dikali 5 ya. 8 kali 5 kan 40. Nah, kalau 36 4 kali 9 ya. 2 pangkat 2 kali 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, ini. Nah, kalau FPB-nya berarti ya FPB terus kemudian KPK. Nah, FPB-nya dari mana FPB? FPB-nya bagaimana? Nih, ambil yang pangkat terkecil ya. Kalau ini ada yang sama nih ya. Nih ada sama. Nah, itu ambil yang pangkat terkecilnya 2 pangkat 2. Itu berarti 4. Kalau KPK-nya ambil pangkat yang terbesar nih 2 pangkat 3. Terus yang enggak ada pasangannya ditulis lagi 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 pangkat 2. Nah, gitu ya. 8 kali 5 40. 40 kali 9 360. Nah, itu cara menentukan FPB dan KPK. Kalau ya, Bapak ingatkan lagi ya, kalau ingin menggunakan cara atau ingin mengingat lagi cara ke-1, ke-2 dan ke-3 itu seperti apa, lihat video sebelumnya. Langsung kita bahas soal ya. Ini soalnya tadi. Nah, ini berarti 72. Nah, kalian ini pakai pohon faktor. Kalau misalkan kalian belum lancar membuat faktorisasi prima yang kayak yang tadi nih ya. Ini 40 gini nih. Kalau belum lancar 40 dibagi berapa? Dibagi bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil itu kan 2 ya. Kalau nggak bisa 2 nanti coba pakai 3 gitu. Tapi ini kan bisa dibagi 2. Jangan pakai 1 ya. Karena 1 bukan bilangan prima. Pakai bilangan prima terkecil 2. Kemudian ini 20 dibagi 2 10 dibagi 2 5. Itu kan 2 2 2. Jadi 2 pangkat 3. Nah, itu udah
kali 5. Nah ini 2 pangkat 3 kali 5. Ini 2 pangkat 3 kali 5 gitu. Nah kalau 36 bagi 2 18, bagi 2 9. Nah 9 gak bisa dibagi 2, bagi 3 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah ini. Nah begitu yang dimaksud pohon faktor tuh. Nah ini kita anggap saja kalian udah bisa begitu ya. Nah sekarang langsung aja nih, 72 gimana? 72 pakai yang apa ya, biru ya. 72 tuh berapa dengan berapa? Itu 8 kali 9 kan 72 tuh. 8 itu 2 pangkat 3. 9 3 pangkat 2. Nah kalau 96 berapa dengan berapa? Itu 96 tuh 32 kali 3. 32 itu 2 pangkat 5. Nah ini kali 3. Nah gitu. Nah berarti EPB-nya ini kalau ingat lagi ya. Ini Bapak bisa seperti ini ya, menaksir karena itu sudah terbiasa ya, menaksir, memperkirakan ya. Kalau belum terbiasa buat apa atau pakai pohon faktor yang tadi dibahas. Berarti sekarang ya kalau EPB cari yang samanya. Nah ini semuanya sama. Ini 2, di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Ini di atas ada 3, di bawah ada 3. Tapi kalau EPB itu ambil yang pangkat terkecilnya. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 berarti 8 kali 3 24. Oh ini dalam bentuk faktorisasi prima ya. Boleh aja, gak apa-apa. 2 pangkat 3 kali 3. Nah ini A. Nah begitu ya. Nah sekarang EPB dari 27, 45 dan 63. Nah ini nomor 9. Gitu aja kayak tadi ya. Buat pohon faktornya. Nah singkat cerita nih langsung dapat 27 sama dengan ya. 27 kan 3 pangkat 3 ya. Nah gitu. Tulis 45. 9 kali 5 ya. 3 pangkat 2 kali 5. Ya, 63 itu berapa kali berapa? 9 kali 7. 3 pangkat 2 kali 7. Nah EPB-nya. Nah kalau EPB berarti EPB dari semua ini. Nah ini cari yang samanya. Nah ini yang 3. Yang 5 ini gak ada pasangan nih. Ini 5 gak ada pasangan, 7 gak ada pasangan. Ini yang ada 3, 3, 3. Tapi ambil yang pangkat terkecil, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya 9. Nah ini ada. Oke itu. Oke yang selanjutnya ini ada dalam bentuk soal cerita ini. Daud berlatih karate setiap 6 hari sekali. Wisnu berlatih karate setiap 8 hari. Nah ini setiap 6 hari sekali, setiap 8 hari sekali, dan Sony berlatih setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 2 Oktober 2012 mereka berlatih karate bersama-sama. Mereka akan berlatih karate bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Nah itu. Nah ini kalau misalkan 6 hari sekali, nah nanti 6 hari berikutnya lagi, 6 hari berikutnya lagi. Jadi hari ke-6, hari ke-12, hari 12 tambah 6 jadi gini. Kalau siapa tadi tuh? Daud ya. Coba tulis di sini ya. Daud kan. Daud misalkan hari 6 hari sekali ya. 6. Terus 6 hari berikutnya ya jadi kan jadi 12. Ya, jadi hari ke-12, hari ke-18 dan seterusnya. Ini berlipat-lipat ya. Wisnu juga sama. Kalau Wisnu dari 8 ya. Wisnu ya. 8. Kemudian hari berikutnya 16. Berarti ke-16, 24 dan seterusnya. Terus siapa lagi? Sony. Nah, 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, ini sebutnya itu kelipatan-kelipatan. Maka nanti mereka akan berlatih karate bersama-sama lagi. Nah, berarti pakai KPK nih. Nah, kita coba urai dulu KPK. 6 itu faktorisasi primanya kan 2 kali 3. Nah, gitu. 8 2 pangkat 3. 4 2 pangkat 2.
Nah, kalau KPK, nah berarti KPK ini berarti ya, ini soal yang berkaitan dengan KPK tapi disajikan dalam bentuk cerita. Berarti pakai 2 pangkat 3. Nah, ini yang paling pangkat terbesar. Nah, ketika ini 3 nih ya, nggak ada temennya nih 3 nih. Nah, gitu. Nggak ada temennya diikut sertakan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, berarti 8 kali 3, 24. Nah, berarti di hari ke-24 mereka akan bersama lagi. Tadi kan tanggal 2 Oktober nih. Nah, 2 tambah 24. Nah, 26. Nah, ini 26 Oktober. Itu. Nah, sekarang yang ini, Pak Warno mempunyai 6 buah manggis, 12 jeruk, dan 18 buah semangka. Buah-buahan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama. Nah, gitu ya. Banyaknya jeruk diterima setiap tetangganya berapa? Nah, ini rencana ini 9 buah manggis, 12 buah jeruk, dan 18. Nah, ini ada ketentuan nih. Buah-buahan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama. Kira-kira ini cukupnya ke berapa tetangga gitu maksudnya itu ya. Kemudian nanti banyaknya jeruk yang diterima setiap tetangganya berapa? Ini jeruk. Nah, sebetulnya yang harus kita ketahui dulu adalah ada berapa tetangga yang akan dibagikan dengan masing-masing itu jumlahnya tuh sama. Gak bisa begini nih. Ini kan buah manggis ada 9, udah aja bagikan ke 9 tetangga. Tapi nanti buah jeruk ada 12. 12 dibagiin ke 9 nanti ada sisa. Terus 18 dibagi 9. Nah, ini kalau 18 bagi 9 ada ya 2 ya. Masing-masing 2. Tapi ini masalahnya 12. Nah, itu kan ada satu buah yang ya, ini buah jeruk yang tadi kalau dibagikan ke 9 ya. Ada yang gak kebagian. Nah, gimana caranya supaya semuanya kebagian dengan jumlah yang sama atau porsi yang sama? Pakai cara apa nih? Pakai cara FPB. Ini soal yang berkaitan dengan FPB. 9 berarti 3 pangkat 2, 12. Berarti 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Pakai poin faktor tadi ya, kayak gini tuh ya. Dapat kayak gini. 18 jadi 3 pangkat 2 kali 2 atau 2 kali 3 pangkat 2 boleh ya. Kebalik enggak apa-apa ya. Kan 9 kali 2 18. Nah, baru FPB-nya ambil yang samanya aja 3 3 3. Nah, ini ambil yang terkecil. Nah, ini 3 orang 3 tetangga mungkin ya. Nah, itu kan tadi ini 9 3 pangkat 2, 12 2 pangkat 2 kali 3, 18 3 pangkat 2 kali 2. Nah, ini cukupnya mungkin ke 3 tetangga supaya semuanya kebagi yang sama. Jadi kalau misalkan mau ditulis misalkan ini ada 3 tetangga nih. 1 2 3. Ya, 1 tangga ke-1, tangga ke-2, tetangga ke-3. Nah, ini manggisnya ada berapa nih? Tetangga yang pertama ya dibagi 3. Misalkan ini manggis, jeruk, semangka. Mangga tetangga yang pertama dibagi 3 nih, manggisnya berapa? Ya 3, masing-masing 3 tuh kan 9. Kemudian tetangga kedua ya sama. Mohon maaf ya, salah. Nulisnya bukan begini. Mananya malah kehapus. 1. Ini tetangga ke-1 ya. Maksudnya nih manggis nih, manggis. Tetangga yang pertama kebagian 3, tetangga kedua 3. Ya 3, nah gitu. Jadi 9 kan manggis. Jeruk 12 bagi 3, masing-masing 4 nih. 4. Semangka dibagi 3, masing-masing 6. Nah, itu berarti kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, banyaknya jeruk yang diterima setiap tetangganya adalah jeruk, berarti tadi jeruk 4. Itu. Jadi kalian hitung dulu FPB-nya. Jadi ke berapa tetangga nih kira-kira supaya semuanya sama nih porsinya gitu. Sedangkan yang data yang disajikan ini 9 buah manggis, 12 jeruk,
18 semangka. Nah begitu. Nah caranya seperti itu. Itu mungkin itu dulu ya FPB dan KPK. Nanti untuk perpangkatan nanti dilanjut lagi insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.